Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Dan pagi-pagi kalian harus semangat ya. Ibu juga semangat loh di sini. Apalagi kita akan mempelajari tentang dongeng. Udah siap belum mau ibu bacakan dongeng? Oke, langsung saja ya. Di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Cerita Malin Kundang. Legenda cerita ini berasal dari sebuah perkampungan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Langsung ya kita masuk ke ceritanya. Di suatu perkampungan di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang perempuan bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Sejak anak-anak, Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Dan pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar yang berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut tentunya meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. Dan Malin pun meminta izin kepada ibunya dengan suara yang lirih. "Bu, saya ingin pergi mencari kerja, merantau ke negeri orang. Belum tentu setahun sekali ini ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah pun mengizinkan anaknya untuk pergi. Hari berganti hari, bulan berjalan dan tahun berbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Tibalah pada suatu hari, ada sebuah kapal besar yang berlabuh di pantai air manis. Dan melihat hal itu, Mande Rubayah pun ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Karena ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, Mande Rubayah pun langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan. Namun, saat ia menyapa Malin dengan suara yang serak dan menahan tangis bahagia, "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin pun terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Belum sempat ia berpikir, istrinya yang cantik itu pun berkata, "Cih, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku? Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang pun mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Dan Mande Rubayah pun berkata lagi, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Dan Malin pun mengatakan, "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubayah sadar dari pingsannya, pantai air manis sudah sepi. Di laut, dilihatlah kapal Malin semakin menjauh. Hatinya pun sangat perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit. Ia pun kemudian berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Allah." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah
mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Setelah kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terempas ombak hingga ke pantai. Dan pada keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Dan tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon katanya, ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Oke, sekian dongeng legenda cerita Malin Kundang dari Ibu. Selanjutnya, Ibu ingin kalian untuk menulis kembali secara singkat cerita yang telah Ibu bacakan dan juga pesan moral apa yang didapatkan dari cerita legenda Malin Kundang tadi. Kalian sudah menyimak bukan tadi cerita yang telah Ibu bacakan? Silahkan sekarang kalian kerjakan ya tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.